Assalamualaikum semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, kita akan masuk ke bab 1. Ibu akan mengulas dari awal ya, tentang konsep dasar sejarah, berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu, serta perubahan berkelanjutan. Tujuan pembelajarannya yaitu agar peserta didik bisa mampu memahami dasar sejarah dengan pemikiran kronologis, diakronik, dan sinkronik. Oke. Pengertian diakronis yaitu artinya memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Berarti kalau memanjang dalam waktu itu berarti antara tahun sekian sampai tahun sekian, ada batas waktunya, ada batas tahunnya itu ya. Itu diakronis, memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Nah, untuk sinkronis artinya meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Misalnya 1 tahun kejadian saja kalau sinkronis itu, tetapi yang dibahas menyeluruh. Nanti Ibu kasih contohnya semuanya ya. Oke, kalau kronologi adalah catatan-catatan kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya. Kronologi dalam peristiwa sejarah dapat membantu untuk merekonstruksi kembali suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu secara tepat. Oke, Ibu mau kasih contoh yang cara berpikir diakronik, memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Misalnya, perkembangan Sarekat Islam di Solo tahun 1911 sampai 1920. Mana yang memanjang dalam waktu? 1911 sampai 1920. Itu yang memanjang dalam waktunya. Nah, itu adalah contoh dari diakronis, memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Kenapa terbatas dalam ruang? Karena yang dibahas hanya tentang perkembangan Sarekat Islam di Solo. Ya. Oke, contoh lain misalnya terjadinya perang di Ponorogo 1925 sampai 1930. Yang memanjang dalam waktunya sudah jelas ya, 1925 sampai 1930. Nah, terjadinya perang di Ponorogo berarti apa? Itu terbatas dalam ruang ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Kalau sinkronik, bagaimana sinkronik? Nah, sinkronik itu artinya adalah apa? Tadi ya, meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Nah, meluas dalam ruang contohnya peranan militer dalam politik 1945 sampai 1999. Peranan militer, apa yang akan dikaji di situ yang terbatas dalam ruang? Nah, peranan militernya dalam politik, banyak nggak peranan militer dalam bidang yang lain? Banyak ya, misalnya peranan militer dalam bidang sosial, peranan militer dalam bidang ekonomi misalnya. Nah, tapi di sini ditekankan hanya dalam bidang politik, itulah yang meluas dalam ruang. Nah, segala sesuatu yang kaitannya dengan politik dan militer di tahun 1945 sampai 1999 itu akan menjadi bahan kajiannya. Oke. Kemudian konsep ruang. Ruang itu adalah tempat terjadinya peristiwa ya dalam perjalanan waktu. Nah, kemudian konsep waktu. Waktu itu kan masa lampau ya atau masa lalu ya. Kemudian masa lampau itu sendiri merupakan sebuah masa yang sudah terlewati. Nah, bagaimana keterkaitan konsep ruang dan waktu dalam sejarah? Yaitu konsep ruang dan waktu merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah peristiwa dan perubahannya dalam kehidupan manusia sebagai subjek atau pelaku sejarah. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Kita ke materi selanjutnya. Itu tadi KD 3.1. Kita masuk ke KD 3.2. Ya.
Kehidupan manusia dan hasil budaya masyarakat praaksara Indonesia. Nah, tujuan pembelajarannya agar peserta didik memahami kebudayaan manusia pada masa praaksara. Ya, oke. Hasil kebudayaan masyarakat praaksara ya, berdasarkan dengan hasil kebudayaannya secara garis besar ada zaman praaksara dibagi menjadi zaman batu dan zaman logam. Ya, zaman batu dan zaman logam. Masa praaksara merupakan suatu masa di mana manusia, dalam hal ini manusia purba sebagai masyarakat yang menetap di wilayah Indonesia, masih belum mengenal tulisan sama sekali. Pra artinya kan sebelum, aksara kan tulisan, artinya sebelum mengenal tulisan ya. Akan tetapi mereka masih mampu bertahan hidup dengan cara melakukan sejumlah aktivitas. Nah, seperti contohnya bercocok tanam, berburu, membuat peralatan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, peninggalan kebudayaan di masyarakat praaksara, terutama di Indonesia, sangatlah banyak, terutama di zaman batu. Sementara itu, kebudayaan batu terbagi menjadi 4. Nih, di kebudayaan batu ada 4 zaman ya. Zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Yang kedua, zaman Mesolitikum atau zaman batu Madia ya. Yang ketiga, zaman Neolitikum, zaman batu baru atau batu muda, dan yang keempat, zaman Megalitikum atau zaman batu Madia. Oke. Zaman batu ada Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Oke. Zaman Paleolitikum. Ya, zaman batu, zaman Paleolitikum itu bagaimana? Ada kebudayaan apa saja yang di dalamnya? Ada kebudayaan Pacitan, ada kebudayaan Ngandong. Nah, silakan kalian mencari tahu tentang kebudayaan Pacitan. Silakan.